Puisi Gelombang Cinta Buya pada halaman keempat, memang sangat sulit ketika kita tidak ada orang yang mengenal kita, dan saat kita berlimang harta, bahkan kita tidak mengenali diri kita sendiri. Lantas bagaimana sih Buya tips agar kita tidak seperti itu? Realita tidak bisa dihindari, ini realita di lapangan, realita di tengah masyarakat. Kalau kita ini tampil sebagai orang kere, nggak dihormati orang kok. Itu bukan keinginan saya, itu masyarakat yang menilai. Ketika yang datang itu sekalipun kiai, ya, tapi naiknya naik beca atau naik sepeda, ditambah lagi topinya berwarna merah, sudah dakim lulu. Sendalnya sendal jepit, yang satu merah, yang satu hijau. Seberapapun alimnya, ilmunya, ya dihargainya, ya tidak memuaskan. Ya kalaupun menghormati karena kiai dikasih amplop juga salaman, paling 20.000. Betul nggak? Tapi kalau datangnya pakai mobil Mercy S600 atau pakai BMW seri 7, ya pakai rompi, pakai dasi, pakai jas, salamannya 5 juta kok. Iya, dan pintunya juga dibuka lebih lebar. Ketika yang datang orang kere kan bukanya juga dikit aja kan. Kalau yang datang orang kere bukanya lebar. Betul enggak? Iya. Minumnya juga ditanya untuk memilih. Unjuk anipun nopo Pak Kiai. Orang kaya sih soalnya. Teh tubruk, coklat, susu, wedang jahe, bajigur. Ya, biskuitnya keluar semua dari Australia tuh. Ketika yang datang orang melarat kayak Bitarmi, masuknya juga dari dapur kok. Ini kan realita, bukan kita. Saya juga sama. Saya lebih suka dengan pola hidup sederhana. Baju yang saya pakai seperti ini, suka silakan, nggak silakan. Aku maunya begini sih. Aku tidak mau memaksakan dengan pakaian-pakaian yang bikin ribet. Ngapain sih? Aku pakai baju yang paling nyaman aja sih. Mau menghargai silakan, nggak silakan. Aku tidak gila hormat kok, nggak ada urusan. Aku juga merasakan ketika orang melihat saya ini seperti ini, ya orang juga setengah sepeduni namanya apa? Setengah sepeduni itu ya. Menghormatinya juga ya saya bisa ya sekedarnya aja lah. Ya. Tapi ketika saya datang pakai mobil bagus, hormat banget kok. Pintunya dibukakan. Masuk ke restorannya, kursinya disorongkan, ya minumannya didatangkan. Tapi dulu ketika saya datang dengan kijang bak kuning, kijang komando tuh, kijang bodol tuh, datang sendiri, duduk sendiri, makan sendiri, nggak ada yang nyapa kok. Ya artinya kan orang kan terjebak dengan materi. Jadi bisanya aku terkenal karena aku banyak uang. Anda juga pakar, kalau uangnya 10 triliun, saya kira untuk menemui beliau juga susah kok. Ngantrinya 3 hari kan bertemuin. Dan kalau datang juga mesti digelar karpet merah. Uangnya 100 triliun. Bisa menentukan negeri ini kok. Betul nggak? Jadi artinya orang terjebak dengan materi. Jadi makanya banyak kiai yang terjebak juga dalam ceramahnya mengatakan begini, kiai zaman sekarang harus kaya, kalau tidak kaya tidak dihormati orang. Saya mendengar sendiri kok. Betul nggak? Saya bilang ya silahkan, kamu harus kaya, silahkan kaya lah, yang larang siapa kok. Ya, jadi harus kaya. Ya memang kalau miskin tidak dihormati orang. Tetapi bisa artinya bahwa engkau dikenal orang karena kamu duitnya banyak. Tetapi engkau akan lupa diri dan tidak mengenal diri sendiri. Percaya enggak? Akan tergoda semuanya. Yang saya yang masih kere saja dengan wajah pas-pasan, dengan harta yang seperti ini nggak punya apa-apa. Banyak yang menggoda kok.
Apalagi kalau wajah saya ganteng, duitnya triliun-triliun, ngantri. Iya kan, saya akan lupa diri kok. Itu sulitnya, banyak duit, lupa diri. Iya. Iya, tidak punya duit juga orang tidak mengenal diri kita. Ya itu nasibnya. Jadi gimana? Yang enak mah yang cukup sajalah. Bikin rumah cukup. Naik haji Cukup. beli mobil ya udah cukup aja. Jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin. Memang nanti akan kita sadari bahwa orang yang paling banyak menikmati kebahagiaan di dunia ini ada orang yang the middle class, orang yang di kelas menengah, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang seperti kita ini semuanya, termasuk orang yang sedang-sedang saja. Ini yang paling bahagia, percayalah. Makasih gitu kira-kira. Ya, luar biasa. Sejauh ini banyak di antara kita, tadi disampaikan oleh Buya Syagor beberapa, kita terlampau banyak menilai seseorang atau pribadi orang lain itu hanya dari covernya. Ya. Kita tidak banyak yang menilai orang itu dari dalamnya, sehingga kemudian dalam pergaulan pun kita kadang-kadang salah menilai, seperti itu. Iya, mudah-mudahan kita semua sahabat Wahmiyah TV tidak seperti itu ya Pak Afkar. Ya. Tetap menghormati semua selama itu Betul. manusia.